Polemik yang melibatkan Agus Salim kembali menjadi sorotan publik setelah konflik yang terjadi semakin memanas. Alvin Lim, pengacara yang mewakili Agus Salim, secara resmi melaporkan Pratiwi Novianti ke Barreskrim Polri pada Selasa 10 Desember kemarin. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Yang diduga dilakukan melalui penyebaran konten yang dianggap merugikan Agus Salim. Dalam laporan tersebut, Alvin Lim menghadirkan Agus Salim sebagai korban utama yang diharapkan dapat memberikan keterangan langsung kepada pihak kepolisian. Dugaan pelanggaran ini berawal dari konten yang disebarkan oleh Novi yang menurut Alvin Lim mengandung unsur pencemaran nama baik dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Konten tersebut dinilai berpotensi merusak citra Agus Salim serta menimbulkan kerugian moral yang signifikan. Lantas seperti apa tanggapan kuasa hukum Novi terkait laporan yang dilayangkan Alvin Lim kepada kliennya itu? Menurut kami itu sah-sah saja ya di hadapan hukum, kemudian subjek hukum ketika merasa tercederai rasa harga dirinya, terus haknya melaporkan itu sah-sah saja sebenarnya. Tapi perlu juga diingat bahwa kepolisian ini kan tidak hanya mengurusi satu subjek hukum saja gitu, sehingga kembali lagi ke tujuan hukum itu sebagai upaya terakhir dari proses permasalahan yang ada di Indonesia ini yang kemudian harus digalakkan gitu. Jadi ketika kemudian proses misalkan perdamaian, terus kemudian mediasi sehingga terbentuknya perdamaian itu yang harus kemudian dikemukakan dulu sebelum kemudian sampai ke tahap akhir yaitu proses hukum ya. Tadi sih kami berkomunikasi ya dengan Teknopi bahwa memang tidak pernah mengeluarkan statement itu ya, sehingga kami pun kemudian meminta Teknopi untuk mencek di sosmednya dan itu memang jangankan kakak ya, Teknopi pun nggak menemukan gitu, sehingga kemudian kami juga masih mencari-cari nih delik apa yang kemudian dilaporkan oleh saudara AL ya gitu. Kalau Teknopi sih memang sekarang sudah pada tahap ya semua yang harus kemudian dihadapi akan dihadapin gitu, baik proses hukum maupun proses sebelumnya ya Agus dengan yayasan yang sekarang masih di Kemensos gitu. Lebih lanjut kemudian Teknopi berpesan kepada kami agar tidak terpancing untuk itu ya gitu, jangan kemudian terpancing untuk hal-hal yang memang tidak patut untuk ditanggapin ya Pak ya gitu. Kalau Teknopi sih memang menyerahkan semuanya ke kuasa hukum ya untuk menjawab somasi gitu ya. Dan itu memang tindakan hukum yang memang dilegalkan memang di proses perjalanan hukum. Jadi kalau kemudian somasi saudara AL kantornya saudara Alvin Lim ini mensomasi, maka kemudian kami punya hak juga untuk menjawab gitu. Bahkan kami juga punya hak untuk tidak menjawab begitu. Tapi kami mengambil keputusan memang untuk menjawab somasi itu. Menghargai surat itu. Betul. Tapi perlu diingat bahwa ketika masuk pengadilan maka tentu dasar-dasar hukumnya harus dipertimbangkan gitu. Alas hak yang kemudian gugatan itu adalah kepemilikan uang 1,3 M yang dianggap itu adalah uang saudara AS ya, saudara AS. Sehingga kemudian itu harus dibuktikan dulu baru bisa masuk nanti ke pokok perkaranya begitu. Kalau kemudian pihak mereka tidak mampu membuktikan dasar hukum apa yang kemudian sehingga mendalilkan bahwa kepemilikan itu adalah milik saudara AS, maka kami pikir itu juga akan gugur ya gugatan itu. Setelah rencana mediasi yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial, Kemensos, konflik antara Agus Salim dan Novi justru semakin meruncing. Bukannya mereda, permasalahan ini berubah menjadi aksi saling lapor antara Novi dan kuasa hukum Agus, Alvin Lim. Perkembangan ini sontak menarik perhatian publik, termasuk Dr. Halim Darmawan, seorang pakar hukum terkemuka, yang turut memberikan pandangannya terkait sengkarut kasus ini. Kalau saya berpikir
ini harus bisa diselesaikan, ya, bagaimana seorang mempunyai wawasan yang tinggi dan kebijakan terhadap apa yang telah dibicarakan di muka umum itu harus dipikirkan kembali, dan apapun yang terjadi itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Nah, karena ini kan ada dasarnya yang mencari penggalangan dana dan yang kemudian yang menerima dana karena ada ucapan informasi yang tidak baik, sehingga mungkin terjadinya yang penggalangan dana itu juga mungkin terjadinya sesuatu informasi yang tidak baik, sehingga ini berseteru, sehingga ini berkemelut yang tidak ada intinya nih. Nah, sehingga bahwa ini berkepanjangan, akhirnya somasi dilayangkan, kemudian dilapor, saling melapor. Ini sebenarnya harusnya, ya, para penasihat hukum yang masing-masing harus mempunyai mencari solusi untuk bagaimana caranya menyelesaikan terhadap peristiwa ini, bisa mengambil alih dan berbijak untuk bertemu atau dibicarakan secara bijak dan bisa menyerahkan juga apapun apa yang telah dijanjikan. Saya melihat bahwa penggalangan dana ini kan untuk pengobatan, ya. Apakah penggalangan dana ini, pengobatan ini, si penerima ini sudah mempunyai izin terhadap yang maksud diberikan pengobatan itu, apakah dia secara lisan maupun tertulis, ya. Karena pada tujuan untuk menggalangkan dana ini adalah ada maksud dan tujuan. Tujuannya itu adalah ingin membantu setiap orang dalam kesulitan di dalam kesehatannya yang akan diberikan melalui rekan-rekan maupun sahabat-sahabat, dan bagi masyarakat yang mau membantu dalam hak kemanusiaannya demi kelangsungan hidup dan kesehatan hidup yang tersendiri. Nah, tentu ini ada persetujuan kedua belah pihak. Yang satu mempunyai yayasan, yang satu juga harus mengikatkan diri. Apabila terjadi sesuatu penerimaan dana, maka harus wajib diberikan kepada si yang membutuhkan atas pengikatan tersebut. Nah, di sini saya lihat, ya, bahwa semakin lama, semakin terus berterus, akhirnya ini tidak tahu tujuan dan arahnya. Kalau menurut pendapat saya, ini kan hal-hal yang seperti ini perlu disikapi dengan pemikiran yang baik dan bisa bertemu dengan baik dan berbicara dengan satu pertemuan dan dibicarakan, diambil sikap dan cari win-win solution untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana, seperti itu.